Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini masih tema tentang thinner yang pengaruhnya sangat besar ya. Entah itu popping atau absorb atau penyerapan clear coat ketika kita sudah aplikasi clear coatnya. Nah, di sini yang mau kita bahas adalah clear apa yang bisa diaplikasikan tanpa thinner, yang dia sudah di-develop tanpa thinner. Jadi teman-teman misalkan mau belajar aplikasi clear coat dengan sedikit thinner atau bahkan tanpa thinner, sebenarnya nggak usah perlu repot-repot. Brand lokal seperti Belcoat sudah menyediakan atau sudah mendevelop PU 3000 untuk bisa diaplikasikan tanpa thinner. Tapi sebelumnya seperti biasanya bonus track dalam video saya ya, sedikit akan saya kasih ya ini bocoran rumus atau mungkin ya RPA ya bagi teman-teman mungkin yang bengkelnya pelosok seperti halnya saya, yang tentunya cari bahan sulit, apa meneh cat PU waduh wes susah pokoknya. Jadi misalkan teman-teman mau ngoplos warna ungu pastel seperti halnya di video sebelumnya yang dari aerosol, terus cari aerosol susah, mau beli online naik pesawat terbang ya nggak bisa dikirim, tentunya kan sudah jadi satu tantangan tersendiri ya. Terus konsumennya ngotot minta warna seperti gitu. Ini saya kasih rumus alternatif. Misalkan kita mau ngoplos sendiri dengan cat yang sudah beredar di pasaran atau ready mix di sekitar toko teman-teman. Ini khusus yang area pelosok saja. Jadi bahan-bahan yang perlu kita siapkan, misalkan kita mau membuat ungu pastel seperti gini ya, mulai dari warna putih, entah itu NC atau PU. Tapi kalau misal main NC ya NC semua, kalau PU semua, jangan dicampur jadi satu ya, nanti ngejel catnya. Misalkan teman-teman mau main NC maupun PU, yang pertama dia siapkan adalah cat warna putih, warna biru dan warna merah. Tapi kalau misalkan ada warna magenta atau sering disebut vivid violet ya, atau kalau dari brand NC ini biasanya disebut ya warna magenta rasanya, atau purple lah. Jadi seperti warna pink yang keunguan itu juga bisa langsung cepat jadi. Basis warna putih kita tambah sedikit demi sedikit untuk warna magentanya, kemudian kita tambahi dengan warna tinta biru. Mungkin kalau NC teman-teman bisa main dari cat candy tone biru ya, cat candy tone biru, dan juga warna merah solid tambahkan sedikit demi sedikit. Misalkan magenta atau purple-nya ini enggak ada ya, cukup 3 warna sebenarnya sudah bisa membuat warna ini. Tapi kalau lebih pengen mantep lagi untuk warna pastelnya ya teman-teman cari magenta. Magenta ini termasuk salah satu warna yang penting lah. Kalau dari NC ada yang menyebutnya vivid violet, tapi kalau di punya saya yang PU ini di sini namanya kalau nggak salah apa ya namanya lah, lupa aku. Red rose atau biasa familiar disebut dengan magenta ya. Jadi teman-teman misalkan ketemu dengan warna ini, entah itu dari jenis NC atau cat jenis PU, kalau bisa stok aja, karena ini warna yang termasuk warna yang penting untuk kita membuat warna-warna yang unik-unik atau yang ciamik. Bisa entah itu membuat warna pink violet, pink pastel atau magenta purple dan lain sebagainya. Ini bahan cukup istilahnya cukup penting banget. Misalkan warna ini nggak ada dan terpaksa teman-teman mau membuatnya sendiri ya bisa dari warna candy tone merah dengan candy tone biru ya, untuk membuat warna ungu pastel seperti gini. Tapi untuk mendapatkan warna yang jreng seperti halnya ketika kita main pakai magenta ya memang agak kurang, tapi ya mirip-mirip aja lah. Oke, jadi setelah saya kasih rumus warna untuk warna magenta, nanti kapan-kapan kita bahas ini. Kalau kita kembangkan warna magenta ini bisa membuat warna yang macam-macam ya. Kita kembali kepada pokok bahasan, yaitu tentang clear coat yang bisa diaplikasikan tanpa thinner. Jadi PU 3000 ini yang sudah saya coba, dia bisa diaplikasikan dengan tanpa thinner meskipun nozzle kita kecil. Jadi saya pakai nozzle 0,8. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai nozzle kecil, ambil waktu aplikasi kalau bisa suhu yang agak rendah sedikit ya, atau malam hari, supaya apa? Supaya membantu flow time-nya agak panjang sedikit sehingga mendapatkan hasil clear coat yang flat ideal. Ini misalkan kita ngejar flat. Tapi kalau ngejar jeruan seperti halnya
mungkin cat mobil yang bawaan dealer, ya bisa diaplikasikan siang hari. Tapi jika memang terpaksa harus diaplikasikan pada waktu siang hari, clear coat ini jika kita pengen flatnya flat ideal atau ditembak itu agak lebih nyaman, teman-teman juga bisa menambahkan thinner. Untuk jenis thinnernya tentu tetap pakai thinner yang extra slow atau yang slow ya kalau kita main siang hari, tapi dengan campuran yang jangan terlalu banyak, karena ketika clear coat ini sudah dicampur dengan hardener tanpa thinner, dia teksturnya sudah encer duluan. Tapi kalau ditembak sedikit agak berat ya, meskipun dia sudah encer. Kan clear coat ini gini, kadang-kadang ada yang meskipun teksturnya encer tapi dia ditembak berat, ada yang teksturnya ini kental tapi ditembak ringan. Teman-teman mungkin bisa merasakan ketika sudah ditembakkan dengan spray gun, itu akan terasa banget. Jadi misalkan main siang PU 3000 ditembak agak berat, teman-teman bisa menambahkan thinner ya mungkin sekitaran anggaplah 10%, 15%, melihat dari suhu aplikasi di daerah teman-teman. Misalkan mau nyoba aplikasi tanpa thinner terus kita ngejar flat, teman-teman ambil aja aplikasinya suhu malam hari atau suhu yang agak rendah sedikit supaya flow time-nya agak lebih lama. Sederhananya seperti itu. Oke, dan di sini saya tembak dengan F55 yang nozzle-nya hanya 0,8. Saya coba tanpa pakai thinner sama sekali. Keesokan harinya hasilnya bagaimana? Ini kalau saya pakai nozzle 0,8 yang pernah saya coba ketika aplikasi siang hari ya, kita memang agak kejar-kejaran dengan waktu ya. Misalkan kita main malam hari seperti halnya yang saya coba ini tanpa thinner dengan nozzle 0,8 ya, nanti hasilnya kita lihati flatnya seperti apa. Ini saya sudah usahakan aplikasi yang serapat mungkin tanpa flash off, terus ya saya tembak pokoknya sebasah mungkin lah, sekenyang mungkin supaya mendapatkan hasil maksimal dari flatnya. Nanti hasilnya seperti apa. Misalkan teman-teman hasil dari aplikasi saya ini dirasa kurang cukup flat ya, bisa menambahkan thinner. Clear ini yang jelas dia gampang diaplikasikan, nggak gampang trouble, cocok untuk teman-teman pemula yang pengen belajar nembak clear coat tanpa thinner. Sederhananya seperti gitu. Misalkan teman-teman kurang puas dengan hasil tembakan clear coat yang dihasilkan, misalkan kurang fret atau mungkin dagingnya kurang tebal, untuk clear coat ini bisa dipoles kurang lebih dalam jangka waktu 8 jam itu dia sudah bisa dipoles. Misalkan di flow coat pun dia 1 kali 24 jam sudah bisa di flow coat atau di clear coat ulang. Tentunya caranya teman-teman sudah banyak yang tahu. Jadi clear coat ini clear coat yang gampang diaplikasikan, bisa diaplikasikan tanpa thinner dan juga pakai thinner. Misalkan terjadi sesuatu bisa di flow coat dalam waktu 1 kali 24 jam. Dipoles waktu 8 jam, itu yang sudah saya coba, dia aman. Oke, ternyata kita tadi ngaduk 200 mili ya, 200 mili kebanyakan. Nah, sisanya segini ya, untuk bagel belakang sisa kayaknya. Harusnya 200 mili itu mungkin pas, karena panelnya terlalu kecil-kecil ternyata. Oke, kita cek hari ini, malam ini, kita lihat di besok seperti apa hasilnya. Nah, kondisinya masih basah seperti gini. Coba tak flip, dia masih ya, belum benar-benar menguap, jadi masih kelihatan pucat. Enggak tak flip. Nah, pucat. Coba kita lihat besok pagi tanpa thinner, kayaknya lebih aman tanpa thinner. Maksudnya aman dari popping lo ya, nggak pakai flash off. Coba tes tanggal 21, jadi tadi malam tanggal 20, hari ini pagi ini tanggal 21 jam setengah 9. Oke, kita cek aman, nggak ada popping, bintik-bintik popping yang kecil-kecil aman, lelehan aman. Ini uji coba pertama saya menggunakan
clear 3000 tanpa thinner. Dulu pernah juga tanpa thinner tapi pakai spray gun yang agak gede ya. Ini spray gun kecil F55 nozzle 0,8 begini. Memang tembakannya agak sedikit berat. Clear tuh begini ya, ada clear yang karakternya encer meskipun campuran thinner sedikit, tapi dia ditembak ringan ada. Tapi kalau 3000 ditembak agak berat sedikit ditembak ya, tanpa thinner. Kalau pakai thinner ya mesti enteng, cuman resikonya, oh ini yang bagian dalam kurang, tapi resikonya kalau pakai thinner malah rawan untuk terjadi meleleh. Misalkan medianya kecil-kecil seperti gini ya, ini malah rawan untuk terjadi meleleh, atau bahkan juga bisa popping kalau cuacanya panas terus thinner aplikasinya kita membabi buta. Nah seperti gini jadinya. Kita cek apa nek sing popping aman, tapi lek jeruan agak timbul sedikit ini bagian belakang ini, karena ini nozzle-nya kecil, terus ya namanya tanpa thinner ya agak terlalu berat memang ditembak. Ada pada bagian kepala yang ku coba kemarin pakai mode flash off, jadi kurang lebih flash off sekitaran 1 menit lah. Ternyata yang pakai mode flash off dia malah jerukannya lebih timbul ya pada bagian kepala. Jadi kalau kita tembaknya nggak pakai flash off, kita malah bisa dapat flat. Terus aplikasinya cepet agak diperpendek, jangan terlalu jauh dan juga jangan terlalu lambat karena resiko untuk meler. Tapi kalau kita pakai flash off ya hasilnya pada seperti yang di kepala ini. Jerukannya akan timbul mungkin karena di layer pertama kita jeda atau kita flash off, sehingga mungkin clear coat-nya sudah mulai begitu mengering baru kita timpa lagi ya. Tentunya untuk lumer bareng itu susah ya. Jadi pilihan aplikasi kalau clear coat tanpa thinner seperti gini tetap mode one visit tetap jadi pilihan. Untuk pada bagian yang lain yang saya aplikasikan tanpa flash off, tentunya bisa mendapatkan hasil flat yang ideal. Oke, sekian dari saya. Silahkan dicoba clear coat 2 komponen dari Belcoat yang bisa diaplikasikan atau memang didevelop untuk diaplikasikan bisa tanpa menggunakan thinner. Sampai ketemu dengan video selanjutnya.